warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih di tema 2 subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima. Kita akan membahas udara bersih bagi kesehatan dengan pokok materi cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, pokok bahasan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks. Ini adalah materi yang kita ulang-ulang beberapa pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang otot pernafasan manusia. Yang terakhir, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tangga nada diatonis minor. Kalau pembelajaran sebelumnya kalian belajar tentang tangga nada diatonis mayor, sekarang kita belajar tentang tangga nada diatonis minor. Lanjut saja, kita mulai dari literasi terlebih dahulu. Anak-anak, supaya di rumah itu kalian tetap bisa rajin belajar dan menambah wawasan, jangan lupa untuk selalu membaca buku, baik itu buku pelajaran maupun buku yang lain yang ada di rumah untuk menambah wawasan kalian. Karena literasi sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Menemukan informasi dari teks dapat dilakukan dengan membuat ataupun menjawab pertanyaan dari teks. Ini juga sudah kita lakukan. Kita membaca teks kemudian membuat pertanyaan di mana jawabannya ada di dalam teks. Ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya dan sudah kalian kerjakan sebagai tugas di buku kalian. Nah, ini literasi hari ini, yaitu bernafas membutuhkan kekuatan otot. Ini adalah gambarnya, jadi kita bernafas itu tentu saja yang kalian tahu adalah memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Mulai dari udara masuk melalui hidung, masuk ke dalam paru-paru kita. Di sini ada diafragma yang menjadi datar. Kemudian saat udara mau keluar, diafragmanya berelaksasi, kemudian keluar lagi melalui hidung. Nah, ini sudah kita pelajari organ-organ pernafasan manusia, mulai dari hidung sampai ke paru-paru alveolus kembali lagi. Itu sudah kita pelajari. Nah, kita literasi hari ini adalah bernafas membutuhkan kekuatan otot. Ternyata yang namanya bernafas itu juga butuh kekuatan otot, yang mana otot adalah alat gerak aktif. Nah, Ustadzah bacakan, kalian simak baik-baik, dengarkan, atau kalian juga bisa membuka buku paket kalian pada halaman 41. Dengarkan baik-baik. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Ini adalah cara-cara masuk udara ke dalam tubuh kita. Nah, dari situ tugas kalian
Setelah kalian dengarkan bacaan yang Ustazah bacakan atau kalian baca sendiri di buku paket, jelaskan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri sesuai dengan apa yang kalian pahami setelah kalian mendengarkan bacaan yang baru saja Ustazah bacakan atau saat kalian selesai membaca bacaan di buku paket halaman 41. Kerjakan di buku tugas kalian. Kita lanjutkan pada otot pernafasan manusia. Ini coba diperhatikan. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan yang utama adalah diafragma. Diafragma terdapat dalam tubuh di bagian bawah rongga dada yang berbentuk seperti kubah. Ini ya diafragma. Ini juga bisa sebagai sekat antara rongga dada dengan perut manusia. Nah, ini adalah inti sari dari bacaan yang tadi, di mana arti dari bernafas serta penggunaan otot pernafasan manusia. Kita lanjutkan, pernafasan tersebut ada dua, pernafasan manusia itu ada dua. Yang pertama kita akan bahas adalah pernafasan dada. Ini bagian pernafasan dada. Ini udara masuk, itu disebut dengan inspirasi, atau saat kita menghirup udara itu adalah inspirasi dan mengeluarkan adalah ekspirasi. Ini udara keluar. Penjelasan dari gambar tersebut adalah pada pernafasan dada, manusia bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Di sini otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Ada dua kegiatan di dalam pernafasan dada. Yang pertama adalah fase inspirasi. Fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Ini adalah fase di mana udara masuk ke dalam tubuh kita atau saat menghirup udara. Yang kedua adalah fase ekspirasi, fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Ini adalah fase ekspirasi atau saat menghembuskan udara. Di sini terjadi udara keluar. Tentu saja yang dikeluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida. Dari sini kita tahu bahwa yang paling berperan dalam pernafasan dada adalah tulang atau otot-otot antar tulang rusuk. Nah, kalau kalian pernah merasakan saat bernafas itu bagian dada akan terangkat dan mengempis, mengembang dan mengempis. Inilah yang namanya pernafasan dada. Kita lanjutkan untuk yang kedua adalah pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Kalau pernafasan dada itu adalah otot antar tulang rusuk dada, kalau pernafasan perut adalah otot diafragma. Perhatikan, ini adalah mekanisme pernafasan perut. Sama seperti pernafasan dada, pernafasan perut ada dua fase. Yang pertama adalah fase inspirasi, yaitu terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian dilanjut dengan fase yang kedua adalah fase ekspirasi, yang merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi kecil, sehingga tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Ini saat kita menghembuskan nafas. Kita lanjutkan untuk pokok bahasan selanjutnya adalah tangga nada diatonis minor. Apakah berbeda dengan tangga nada diatonis mayor?
Kita lihat, untuk tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang intervalnya, jarak nadanya 1,5, 1, 1,5, 1. Nah, ini jarak intervalnya saja sudah berbeda dengan tangga nada diatonis mayor, otomatis berbeda. Ciri dari tangga diatonis minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Kalau di tangga nada diatonis mayor itu riang gembira ya. Kalau di minor itu sifatnya sedih. Yang dua adalah lagu kurang bersemangat. Jadi dia istilahnya seperti mendayu-dayu. Itu adalah minor. Berbeda dengan mayor yang sangat bersemangat. Dengan tempo yang relatif lebih cepat. Yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada La atau nada ke-6. Kalau di mayor kemarin diawali dan diakhiri dengan nada Do. Kalau minor diawali dan diakhiri nada La. Namun ini tidak menjadi hal yang paten. Karena apa? Bisa juga diawali dengan nada Mi dan diakhiri dengan nada La. Ini juga terjadi untuk beberapa jenis lagu. Nah, jenis-jenis tangga nada diatonis minor ada 3. Yang pertama adalah tangga nada minor asli. Di sini hanya memiliki nada-nada pokok dan belum mendapat nada sisipan. Yang kedua adalah tangga nada minor harmonis. Bedanya adalah tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Ketiga ada tangga nada minor melodis. Perbedaannya ada pada di tangga nada ke-6 dan ke-7 yang dinaikkan setengah. Tangga nada diatonis minor harmonis. Ini adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ke-7 yang dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nadanya. Perhatikan di sini ada La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Di sini ada dinaikkan di nada ke-7. 1 intervalnya ya, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Kita lanjutkan untuk contohnya. Contoh lagu dengan tangga nada minor harmonis. Tadi berdasarkan cirinya, lagunya adalah sedih, kemudian dia kurang bersemangat. Nah, ini adalah contoh lagunya, yaitu lagu nasional dengan Jujur Gugur Bunga, diciptakan oleh Ismail Marzuki. Sudah pernah mendengar lagu ini atau sudah bisa menyanyikan? Nah, kalau sudah bisa menyanyikan, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Ini setelah ini Ustazah nyalakan video tentang lagu Gugur Bunga. Yang belum bisa mengikuti atau mempelajarinya terlebih dahulu. Disimak baik-baik videonya ya. Hatiku takkan pilu telah
adalah lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki yang merupakan salah satu contoh lagu dengan tangga nada minor harmonis. Anak-anak silakan berlatih di rumah lagu Gugur Bunga sama seperti yang kemarin ya. Lagu Hari Merdeka ataupun Maju Tak Gentar dengan tangga nada mayor. Silakan kalian latihan-latihan di rumah. Nah, jika sudah bagus suaranya, silakan buat videonya. Tapi jangan dikirimkan dulu, nanti saat Ustazah berikan link baru kalian kirimkan video menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor. Kalian bisa pilih antara Hari Merdeka atau Maju Tak Gentar, serta lagu dengan tangga nada minor, yaitu Gugur Bunga. Baik, kita lanjutkan. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar karena itu adalah bekal kelak kalian di masa depan. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.